petrologi. Petro itu artinya batu, kemudian logi itu dari kata logos, artinya ilmu. Jadi petrologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang batuan. Nah, batuan itu apa? Batuan itu sebenarnya gabungan dari kristal dan mineral, terutama ya kalau pada batuan kristalin, atau bisa juga tersusun dari litik itu pecahan batuan lain. Nah, itu kalau pada batuan sedimen. Nah, jenis batuan sendiri di sini sebenarnya ada 3 jenis batuan yang utama, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku itu adalah batuan hasil pendinginan magma atau pembukaan magma yang kemudian nanti akan menyebabkan terjadinya proses kristalisasi sehingga terbentuk mineral yang kemudian nanti menyusun batuan beku tersebut. Kemudian batuan sedimen itu adalah hasil diagenesa sedimen. Sedimen itu endapan ya. Kemudian batuan metamorf itu adalah hasil metamorfisme batuan yang telah ada sebelumnya. Nah, jadi ada 3 jenis batuan tersebut yang utama, beku, sedimen, dan metamorf. Nah, tapi ada satu tambahan lagi ya, satu tambahan jenis batuan, yaitu batuan piroklastik. Nah, batuan piroklastik ini itu adalah batuan hasil letusan eksplosif gunung api, letusan primernya. Nah, cuma batuan piroklastik ini itu sebenarnya bisa dimasukkan di batuan beku karena ada pembahasan tentang batuan piroklastik di batuan beku, yaitu pada bagian batuan vulkanik fragmental. Nah, tapi bisa juga dimasukkan pada batuan sedimen, yaitu masuk ke batuan vulkanoklastik itu. Nah, cuma nanti di sini kita akan bahas batuan piroklastik itu terpisah sendiri ya. Oke. Kemudian di sini ada 3 gambar yang menunjukkan 3 kelompok atau 3 jenis batuan ya. 3 jenis batuan, dimana misalnya ini aku kasih notasi A, ini B, kemudian ini C. Batuan yang A itu adalah batuan metamorf. Kemudian yang B itu adalah batuan sedimen. Yang C itu adalah batuan beku. Nah, untuk batuan yang A, batuan metamorf dan batuan beku itu seringkali disebut sebagai batuan kristalin. Jadi kalau ada penyebutan batuan kristalin, itu bisa batuan metamorf, bisa batuan beku. Karena 2 jenis batuan ini itu didominasi oleh kristal. Sedangkan batuan sedimen itu bisa juga tersusun oleh kristal atau mineral ya, terutama yang resisten, atau tersusun oleh litik, pecahan batuan. Itu, atau tersusun oleh organisme juga bisa. Rangkaian organisme atau bagian tubuh lainnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara membedakan antara batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Kalau cuma dilihat dari head specimen atau spesimen kecil seperti ini, mungkin akan lebih susah ya dibedakan dibandingkan kita melihat dia pada skala yang lebih kecil, yaitu kita lihat pada gambaran yang lebih besar. Nah, misalnya pada skala singkapan misalnya,
Nah, kalau pada skala singkapan nanti kita bisa lihat batuan sedimen itu berlapis, kemudian ada struktur-struktur sedimen yang terbentuk di situ sehingga kita bisa lihat dengan jelas perbedaannya. Nah, cuma kalau misalnya secara gambar saja, secara kasat mata, untuk batuan beku dan batuan sedimen ya dia relatif tersusun oleh kristal-kristal dan juga mineral, tidak ada litiknya. Kalau pada batuan sedimen ini ada litik ya, ini kan litik. Nah, ini juga litik, pecahan batuan. Nah, jadi kalau ada fragmen-fragmen yang lebih besar seperti ini, bisa jadi juga fragmennya itu kadang tersusun oleh beberapa jenis mineral. Nah, karena dia batu kan. Kalau pada batuan beku itu bisa kita lihat kenampakan antar mineralnya itu relatif interlocking. Nah, menyatunya itu karena panas. Sedangkan pada batuan sedimen itu antar fragmen dan matriksnya ya itu disatukan oleh semen. Nah, kalau kenampakan batuan beku dan batuan metamorf relatif sama karena mereka sama-sama kristalin. Cuma biasanya pada batuan metamorf ada mineral-mineral tertentu yang menjadi mineral penciri seperti misalnya mika. Nah, mika ini kelihatan mengkilap kalau dilihat pada head specimen ya, sampel yang kecil. Kemudian kadang dia akan membentuk bending. Nah, ini bending ya. Jadi ada pemisahan antara mineral yang felsic yang lebih cerah dengan mineral yang mafic yang gelap. Nah, ini istilahnya bending. Nah, ini bisa kita amati pada batuan metamorf yang memiliki foliasi atau penjajaran mineral. Kemudian kalau pada batuan beku itu kadang kita juga menjumpai pecahan konokoidal seperti ini ya, yang melengkung. Dan kadang kita jumpai juga struktur berupa lubang-lubang seperti ini yang kita sebut sebagai struktur vesikular. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu-satu tentang masing-masing jenis batuan tersebut. Yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku itu adalah batuan hasil pembekuan magma atau hasil pendinginan magma. Nah, maka yang pertama harus kita pelajari di sini adalah magmanya. Magma itu sendiri apa? Jadi magma itu adalah material silikat sebenarnya. Material silikat yang berpijar. Nah, material silikat pijar dengan suhu tinggi ya, yang ada di dalam bumi dan sifatnya itu relatif mobile atau mudah bergerak karena mengandung unsur-unsur volatile. Nah, jadi dia unsur-unsur volatile ini bisa berupa gas-gas ya, dia mengandung gas atau fluida. Nah, sehingga nanti dia sifatnya itu relatif lebih mobile, lebih mudah bergerak. Oke, nah magma itu terbentuk pada kondisi-kondisi tertentu saja. Nah, di sini ada 3 kondisi pembentukan magma, yaitu saat terjadinya peningkatan temperatur pada tekanan dan X yang tetap. X di sini adalah fluida. Nah, jadi pada temperatur yang meningkat dan pada tekanan serta fluida yang tetap. Kemudian kondisi yang kedua itu adalah kondisi di mana tekanannya itu berkurang pada saat temperatur dan fluidanya itu relatif tetap atau istilahnya dekompresi ya. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu terjadi perubahan fluida pada temperatur dan tekanan yang tetap. Nah, perubahan di sini bisa berupa penambahan atau pengurangan, tapi terutama kalau untuk pembentukan magma itu adalah proses penambahan fluida di dalamnya. Misalnya kalau kita punya granit yang kemudian terisi air, maka air di dalam granitnya akan berperan sebagai katalis, mempercepat proses pelelehan sehingga nanti granitnya akan berubah menjadi magma seperti itu. Nah, kondisi-kondisi ini bisa menyebabkan suatu batuan itu meleleh kemudian terbentuklah magma.
Nah, umumnya ketika kita punya suatu batuan kemudian dia mengalami pelelehan, kalau pelelehannya adalah pelelehan sebagian atau partial melting, maka kita akan menghasilkan magma yang sifatnya itu relatif lebih asam daripada batuannya. Jadi kalau misalnya kita punya basalt kemudian dia mengalami partial melting, maka magma yang dihasilkan adalah magma yang sifatnya lebih asam daripada basalt. Basalt kan sifatnya basa, berarti magma yang dihasilkan sifatnya relatif intermediate. Kemudian kalau misalnya kita punya diorit gitu ya, nanti magma yang dihasilkan magma yang sifatnya asam dan seterusnya. Granit berarti nanti kita akan masuk ke magma yang lebih asam lagi. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan Bowen reaction size ya. Nah, kalau misalnya dia mengalami partial melting. Oke. Nah, itu kondisi pembentukan magma. Kemudian untuk lokasi terbentuknya, untuk lokasi pembentukan magma itu kita bisa bagi jadi 4 zona pembentukan magma. Yang pertama itu adalah di zona mid oceanic ridge atau punggungan tengah samudra, kemudian ada zona subduksi, subduction zone, kemudian ada zona oceanic intraplate, dan yang terakhir itu adalah zona continental intraplate. Nah, zona MOR itu berupa rekahan. Jadi berupa rekahan di tengah samudra, makanya namanya mid oceanic ridge. Karena rekahan tersebut yang ada di tengah samudra itu akan membentuk pegunungan. Karena ini kan lokasi tempat keluarnya magma ya. Kalau pada gambar itu kita bisa lihat di gambar yang ini. Nah, ini adalah zona MOR ya, dimana di sini ada rekahan-rekahan. Nah, yang kita sebut sebagai MOR tadi. Nah, rekahan ini jadi tempat keluarnya magma yang berasal dari bagian mantel. Nah, di sini kan terjadi proses dekompresi ya. Jadi terjadi proses penurunan tekanan karena lempengnya saling menjauh. Nah, nanti magma yang keluar itu akan membentuk lempeng samudra yang baru. Nah, nanti dia mendinginkan jadi batuan, jadi lempeng gitu. Kemudian zona yang kedua yaitu zona subduksi. Zona subduksi itu berarti zona pertemuan antara lempeng samudra dan lempeng benua, di mana lempeng samudranya menunjam di bawah lempeng benua. Nah, itu terjadi di sini, di zona subduksi. Nanti ketika lempeng samudranya itu menunjam di bawah lempeng benua, maka lempeng samudranya akan mengalami partial melting. Nah, ini meleleh sebagian ya, meleleh sebagian, kemudian nanti muncul ke permukaan sebagai gunung api. Nah, dan biasanya dia akan membentuk deretan gunung api ya, sesuai dengan arah memanjang dari subduksinya itu sendiri. Yang ketiga yaitu di oceanic intraplate. Oceanic intraplate ini berarti magmanya itu keluar di antara atau di atas lempeng samudra. Nah, itu istilahnya oceanic intraplate. Nah, itu contohnya di sini adalah gambar yang ini ya. Ini oceanic intraplate, kemudian ini juga bisa ini sebenarnya subduksi ya, subduksi antara lempeng samudra dan lempeng samudra itu juga bisa membentuk pegunungan ya. Nah, kalau ini lebih ke subduksi, tapi subduction zone. Kalau ini tadi kan subduksi yang lempeng samudra dan lempeng benua. Nah, ini subduksi lempeng samudra dan lempeng samudra, itu juga menghasilkan pegunungan. Cuma istilahnya biasanya kita nyebutnya sebagai island arc atau busur kepulauan. Nah, karena dia akan muncul sebagai pulau-pulau. Sedangkan ketika subduksinya itu antara lempeng samudra dan lempeng benua, itu kita sebut sebagai active continental margin volcanoes. Nah, itu kalau subduksi. Kembali lagi ke oceanic intraplate volcanoes yang ini ya. Nah, itu biasanya berupa hotspot. Nah, ini hotspot. Hotspot itu dia berupa plum konvektif yang berasal dari batas antara inti dan mantel
yang kemudian dia langsung menembus kerak samudra di atasnya ya. Nah, kemudian menghasilkan gunung api. Itu biasanya gunung api yang dihasilkan dia relatif bentuknya shield ya, bentuk tameng, karena memang magma yang keluar dari bagian mantel ini dia sifatnya relatif lebih encer, lebih basah ya. Kemudian lokasi yang terakhir, lokasi yang membentukkan magma yang terakhir yaitu pada continental interplate. Nah, jadi dia di atas kerak benua. Nah, contohnya adalah ini adalah rifting ya, terjadi rifting di sini. Nah, ketika terjadi rifting, maka terjadi penurunan tekanan sehingga magma akan keluar nanti pada bagian ini. Keluar magma membentuk gunung api atau manifestasi panas bumi. Nah, kalau dilihat dari segi banyaknya magma yang keluar, itu magma paling banyak keluar di bagian MOR. Jadi paling banyak dihasilkan di bagian MOR, kemudian disusul dengan zona subduksi, kemudian oceanic intraplate, dan yang terakhir adalah continental intraplate. Seperti itu. Nah, nanti magma dia akan keluar, kemudian muncul ke permukaan sebagai gunung api umumnya ya, dan nanti mengalir. Kalau misalnya dia mengalir magmanya maka sebagai lava, tapi kalau misalnya dia keluar dalam bentuk letusan itu biasanya dia akan menghasilkan tepra atau material-material piroklastik. Nah, tapi ada juga magma yang dia hanya menembus kerak saja namun tidak sampai muncul ke permukaan. Nah, ini disebut sebagai intrusi magma. Intrusi magma itu bisa kita bagi menjadi dua ya, intrusi yang konkordan dan intrusi yang diskordan. Nah, intrusi yang konkordan itu adalah intrusi di mana magma itu sejajar terhadap perlapisan batuan, atau magma atau intrusinya ya. Intrusi magmanya itu sejajar perlapisan batuan, artinya dia tidak memotong lapisan batuan. Sedangkan diskordan itu intrusi magma memotong lapisan batuan. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, berarti untuk intrusi magma yang tipenya konkordan itu adalah seal. Nah, seal ini kan dia sejajar pelapisan batuan ya. Sejajar bukan berarti dia horizontal. Kalau misalnya perlapisan batuannya itu miring, ya seal ini akan ikut miring juga. Misal di sini, nah, dia akan ikut miring. Kemudian yang konkordan lagi itu bisa kita lihat di sini berupa lakolit. Nah, kalau lakolit itu dia intrusinya sejajar pelapisan batuan, namun dia cembung ke bagian atas. Nah, ini biasanya terjadi kalau sifat magmanya itu asam. Karena magma yang asam ini kan relatif lebih ringan sehingga dia akan gembung ke atas. Sedangkan kalau magmanya basah itu berat. Nah, makanya dia nanti kalau yang basah itu biasanya kita akan lihat dia akan gembung juga tapi ke bagian bawah. Nah, seperti ini bentuknya ya, gembung ke bagian bawah. Ini biasanya terjadi kalau sifat magmanya basah karena dia berat. Nah, kalau yang ini namanya lapolit. Kalau cembung ke atas ke bawah itu kadang kita sebut sebagai pakolit. Nah, kemudian yang diskordan yang memotong perlapisan batuan itu ini. Nah, ini berupa dike ya. Dike, kemudian corong tempat keluarnya magma pada gunung api itu juga memotong perlapisan batuan. Ini istilahnya diatrema. Nanti kalau misalnya gunung apinya tererosi, sisa diatremanya aja yang tersusun oleh batuan beku, nah, maka dia disebut sebagai volcanic neck.
atau leher volkanik ya. Kemudian ada batolit. Batolit itu dapur magma, jadi kumpulan magma ya yang besar di dalam bumi, sumber magmanya di dalam kerak bumi ya. Nah, ini istilahnya batolit atau dapur magma. Nah, yang lebih kecil itu istilahnya stalk. Kadang juga dia akan bercabang-cabang seperti ini, membentuk yang namanya veins atau urat. Oke, itu intrusi magma. Selanjutnya, ketika magma ini dia bergerak ke atas, muncul ke permukaan, nah dia akan mengalami suatu proses yang kita kenal sebagai proses diferensiasi. Nah, proses diferensiasi ini nanti akan merubah yang namanya parental magma atau magma induk ya. Magma induk itu nanti akan dirubah jadi magma turunan. Magma turunan oleh suatu proses yang kita kenal sebagai proses diferensiasi ya. Diferensiasi magma. Nah, magma induk ini itu magma yang berasal dari bagian mantel, itu sifatnya relatif ultra basa. Nah, magma yang ultra basa nanti ketika dia naik ke permukaan, sifatnya bisa berubah ketika dia mengalami proses diferensiasi. Bisa jadi asam, intermediate, atau basa. Nah, tergantung dari proses diferensiasinya seperti apa dan juga seberapa lama proses diferensiasi tersebut terjadi. Nah, di sini ada 3 proses diferensiasi ya. Jadi yang pertama ada fractional crystallization, kemudian magma mixing dan assimilation. Fractional crystallization itu adalah kristalisasi secara fraksional ya, bertahap. Kemudian magma mixing ini adalah proses pencampuran magma, dan yang ketiga asimilasi ini adalah proses penambahan material asing ke dalam magmanya. Nah, sebelum aku jelaskan tentang proses diferensiasi magma ini satu-satu, aku pengen jelaskan dulu tentang Bowen reaction series. Nah, karena nanti Bowen reaction series ini berkaitan dengan proses yang pertama, yaitu proses fractional crystallization. Oke, nah pada Bowen reaction series ini kita bisa lihat ada beberapa nama mineral ya yang disusun membentuk huruf Y. Jadi kita punya 2 cabang, kemudian dia menyatu jadi 1 cabang seperti ini kan. Nah, Bowen reaction series ini sebenarnya menunjukkan seri reaksi pembentukan mineral saat magma itu mendingin. Nah, jadi kalau kita lihat pada temperatur regime-nya, bagian atas itu adalah high temperature. Nah, di mana dia forced to crystallize, karena magma itu ketika dia mendingin pasti dari temperatur yang tinggi dulu, kemudian makin dingin gitu kan. Dia akan mengalami cooling magma lebih lanjut sampai nanti di low temperatur kita akan menjumpai kristalisasi yang terakhir. Nah, artinya di sini menunjukkan bahwa pada Bowen reaction series ini dari atas ke bawah itu nanti akan terjadi pembentukan mineral secara bertahap. Nah, untuk yang pertama terbentuk adalah mineral yang ada di bagian atas, kemudian yang terakhir terbentuk itu pada bagian bawah mineral-mineralnya. Oke. Nah, di sini kita punya 2 series ya, terutama yang series sebelah kiri itu disebut sebagai discontinuous series, sedangkan series yang sebelah kanan itu disebut sebagai continuous series. Nah, kenapa yang kiri disebut discontinuous series? Karena dia relatif perubahan dari mineral satu ke mineral lainnya itu relatif tidak menerus. Maksudnya tidak menerus gimana? Jadi rumus kimianya ya, komposisi kimianya itu berubah total. Nah, sedangkan pada continuous series ini dia tersusun oleh plagioklas, semuanya plagioklas. Cuma yang terjadi
perubahannya itu cuma pada kationnya. Jadi di bagian atas itu dia relatif lebih kaya akan kalsium ya, Ca, sedangkan di bagian bawah itu lebih banyak tersusun oleh sodium atau Na. Nah, ini nanti kaitannya sama feldspar ya, karena feldspar itu bisa kita bagi jadi 3, Ca feldspar, Na feldspar, dan K feldspar. Nah, CaNa ini kita sebut sebagai plagioklas yang menyusun deret sebelah kanan. Nah, sedangkan K feldspar atau potasium feldspar itu ada di bagian bawah ya. Itu kadang sering juga kita sebut sebagai ortoklas, walaupun sebenarnya potasium feldspar tidak hanya ortoklas, ada anortoklas juga, mikroklin dan sanidin dan sebagainya gitu. Oke. Nah, untuk seri yang discontinuous itu tersusun oleh olivin ya, kemudian pyroxene, amfibol, biotit. Sedangkan seri yang sebelah kanan seperti yang sudah disebutkan tadi tersusun oleh Ca plagioklas di bagian atas dan Na plagioklas di bagian bawah. Atau kalau misalnya spesifik pada nama mineralnya itu nanti kita jumpai di bagian atas itu ada mineral namanya anortit, kemudian ke bawah ada bitonit, lalu ada labradorit, andesin, oligoklas. Kemudian yang paling bawah yang sodium rich itu albit. Nah, nanti rumusnya berarti tinggal depannya ganti Na. Misal NaAlSi3O8. Nah, kalau yang atas itu anortit itu CaAlSi3O8. Nah, jadi yang berubah cuma kationnya aja gitu. Nah, kemudian nanti di bagian bawahnya ketika sudah terbentuk deret discontinuous dan deret continuous, kita akan jumpai potasium feldspar ya. Kemudian yang terbentuk berikutnya lagi ketika mendingin lagi adalah muscovite mica. Kemudian yang terakhir terbentuk adalah quartz. Nah, karena kuarsa ini dia yang terakhir terbentuk pada suhu yang paling rendah, itu biasanya pada suhu sekitar 600 ya, 600 derajat Celcius. Dia jadi relatif lebih resisten dibandingkan mineral-mineral lainnya pada deret boron ini. Lebih resisten dari segi apa? Dari segi pelapukan. Jadi dia lebih resisten terhadap pelapukan karena suhunya itu paling dekat dengan suhu permukaan. Nah, ibaratnya kalau misalnya kita punya air panas gitu ya, air panas yang suhunya 200 misalnya, kita taruh ke kulkas. Nah, nanti air panasnya taruh di gelas kemudian taruh di kulkas, gelasnya bisa pecah gitu kan. Tapi kalau misalnya dia suhunya 30 derajat misalnya suhu airnya, dimasukkan ke gelas, gelasnya masukkan ke kulkas, maka gelasnya nggak akan pecah gitu. Jadi karena ada perbedaan suhu pembentukan yang tinggi untuk mineral-mineral lainnya yang ada di bagian atas dibandingkan dengan suhu permukaan, maka dia jadi relatif lebih rentan terhadap pelapukan, lebih mudah hancur. Nah, yang paling kuat ya kuarsa di sini karena selisih suhunya yang paling rendah dibandingkan mineral-mineral lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kanan kita bisa jumpai istilah rock types ya atau komposisinya. Nah, di sini nanti kita bisa bedakan dia jadi felsic, intermediate, mafic sama ultra mafic. Nah, atau sebenarnya aku lebih suka pakai istilah asam, intermediate, basa, dan ultra basa. Nah, kenapa? Karena kalau felsic mafic, felsic itu kan feldspatic silika, sedangkan mafic itu magnesium ferric ya. Jadi felsic itu relatif sebenarnya deret sebelah kanan itu kita sebut felsic, yang kiri itu mafic karena deret yang sebelah kiri itu dia banyak mengandung magnesium Mg dan ferric besi Fe gitu. Sedangkan yang sebelah kiri ya, dari tadi dari sebelah kirinya relatif tersusun oleh Mg dan Fe, sedangkan yang sebelah kanan itu dia relatif tersusun didominasi oleh feldspar.
felspar silikat ya, sehingga lebih cocok istilah felsik mavic itu digunakan untuk deret sebelah kanan felsik, deret sebelah kiri itu mavic. Nah nanti ini pengaruh ke warnanya. Felsik itu warnanya dia relatif lebih cerah, sedangkan yang mavic itu lebih gelap. Tapi kadang memang untuk mineral yang didominasi oleh mineral felsik dia sifatnya lebih asam, sedangkan yang didominasi oleh mineral mavic sifatnya lebih basa. Nah, makanya di sini juga pakai istilah felsik, intermediate, mavic, ultra mavic. Kalau asam, intermediate, basa, ultra basa itu kan tergantung dari kandungan silikanya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya persen silika gitu ya, persen SiO2, mineral asam itu mineral yang dia kandungan SiO2 nya itu lebih dari 66%. Kalau intermediate itu 52 sampai 66%, basa itu 45 sampai 52%, ultra basa itu kurang dari 45% kandungan silikanya. Nah, di sini untuk mineral-mineral yang asam yaitu mineral-mineral yang ada di bagian bawah. Nah, jadi semakin ke atas itu dia makin ultra basa. Nah, di sini kita bisa lihat untuk mineral-mineral yang asam ada potassium felspar, muscovite, mica, itu dominasinya. Nah, nanti mineral yang di bagian intermediate seperti biotit itu bisa juga dijumpai pada mineral yang asam. Nah, karena ya suhunya kan masih relatif berdekatan ya. Yang tidak mungkin itu kalau misalnya di batuan yang asam dijumpai olivin, itu nggak mungkin karena suhu pembentukannya terlalu jauh gitu. Tapi kalau misalnya yang intermediate ya seperti biotit masuk ke batuan yang asam ya masih bisa. Nah, sini intermediate itu didominasi oleh biotit, kemudian jenis-jenis felspar yang CaNa felspar ya. Jadi ada Ca, ada Na-nya, biasanya seperti andesin, oligoclast itu umum dijumpai pada batuan beku yang intermediate. Nah, nanti yang asam itu bisa juga hadir di mineral yang asam hadir di batuan beku yang intermediate seperti quartz atau potassium felspar, itu juga bisa hadir di situ. Kemudian nanti piroksen, nah itu juga bisa hadir di batuan yang intermediate. Itu jadi yang dari bagian atas bawahnya bisa selama suhu pembentukannya tidak terlalu jauh. Amfibol juga mendominasi batuan beku intermediate. Kemudian nanti untuk batuan beku basa itu didominasi oleh piroksen ya. Ada amfibolnya juga dikit, amfibol dan mikanya dikit. Kemudian ada mineral-mineral yang di deret kanan yang plagioclast berupa pitonit atau labradorit, anortit juga bisa dijumpai di situ. Kemudian yang ultra basa itu didominasi oleh olivin dan kadang dia juga tersusun oleh piroksen. Nah, nanti kan kalau misalnya relatif 50-50, setengah-setengah ya kita nyebutnya peridotit gitu dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya udah ada nama-nama batuannya, contoh nama batuannya. Untuk yang asam itu ada granit dan riolit. Jadi granit ini yang dia ukuran kristalnya besar, riolit yang ukuran kristalnya kecil. Jadi itu diurutkan, yang sebelah kiri itu yang ukuran kristalnya besar, yang sebelah kanan ukuran kristalnya kecil. Nah, di sini berarti diorit itu yang besar ukuran kristalnya untuk intermediate ya, yang kecil andesit. Gabbro yang besar untuk batuan beku yang basa ya atau mafic. Kemudian basalt untuk yang ukurannya kecil. Terus lalu ada peridotit dan komatit. Itu contoh-contoh batuannya. Nah, balik lagi ke diferensiasi magma. Fractional crystallization ini tadi ya, yang nomor 1 itu berarti kan proses kristalisasi yang terjadi secara bertahap. Nah, itu ya sesuai dengan Bowen reaction series tadi. Jadi ketika magma itu mendingin, maka magma atau bagian dari magma yang sifatnya relatif lebih ultra basa itu akan mengkristal duluan. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat di ilustrasinya di sini, ilustrasi dari fractional crystallization itu dia terjadi pada bagian dapur magma ya, di bagian dapur magma. Nah, di dapur magma ini nanti magmanya akan mendingin, itu di situ nanti terjadi proses crystallization and settling.
Nah, jadi magma ini kan berupa lelehan. Kemudian ketika dia mendingin, dia akan membentuk crystallization. Nah, sehingga sifat yang ultra basa, terutama ya ketika dia mendingin di suhu tinggi, di olivin. Nah, olivin ini nanti dia akan keluar dari lelehannya, membentuk kristal padatan, kemudian mengendap di bagian bawah. Nah, sehingga nanti lelehannya atau magmanya sifatnya jadi kurang ultra basa gitu. Dia jadi lebih asam. Ketika proses pendinginannya berlanjut, proses kristalisasinya berlanjut, dia makin asam lagi. Nah, jadi fractional crystallization ini akan menyebabkan suatu magma itu sifatnya jadi lebih asam. Seperti itu. Ibaratnya gini, kita punya air yang kemudian kita kasih gula, kemudian kita aduk. Nah, sehingga gulanya itu larut di dalam air. Nah, itu ibaratnya magma yang berupa lelehan. Kemudian kalau kita diamkan, nah nanti gulanya itu akan ngendap lagi. Gulanya akan ngendap di bagian bawah. Saat dia masih menyatu dengan air, masih berupa larutan, ketika airnya kita minum maka rasanya akan manis. Tapi ketika gulanya itu ngendap di bagian bawah, airnya jadi kurang manis. Nah, karena sifat manisnya itu keluar dari larutannya gitu. Dia jadi padatan di bagian bawah, ngendap kan. Ibaratnya seperti itu untuk fractional crystallization. Kemudian untuk proses diferensiasi yang kedua yaitu magma mixing, itu terjadi kalau misalnya kita punya tubuh magma, kemudian datang intrusi yang baru. Nah, intrusi yang baru ini dia berdekatan dengan tubuh magma yang awal. Nah, sehingga nanti akan terjadi percampuran antara magma yang pertama dan magma yang kedua. Nah, proses percampuran ini akan menyebabkan sifat magmanya berubah. Nah, jadi kalau misalnya magma yang pertama itu sifatnya relatif asam, kemudian yang kedua basa, nanti magmanya akan tercampur membentuk magma yang sifatnya relatif intermediate. Seperti itu. Kemudian untuk proses yang asimilasi, yaitu proses masuknya material asing ke dalam magma. Material asingnya apa? Material asingnya itu bisa berupa country rock atau host rock. Nah, country rock atau host rock itu kita sebut juga sebagai batuan dinding ya. Kenapa disebut sebagai batuan dinding? Karena dia merupakan dindingnya magma. Maksudnya gimana? Ketika magma ini mengintrusi, dia akan mengintrusi batuan di sekitarnya, ya kan, yang warnanya coklat-coklat ini ya, atau abu-abu cerah. Nah, sehingga dia jadi dinding dapur magmanya gitu. Nah, dinding ini nanti batuan tersebut ya dia akan bereaksi juga dengan magma. Dia akan dipanaskan oleh magma, kemudian sebagian ada yang masuk ke dalam magmanya sehingga merubah sifat dari magmanya. Misal kita punya magma yang basah, kemudian dia mengintrusi batuan dinding yang sifatnya relatif lebih asam. Nah, sehingga nanti magmanya ketika dia ketambahan atau kemasukan batuan dinding ya, batuan dindingnya meleleh di dalam magma tersebut, nanti efeknya kalau misalnya tadi asam ya batuan dindingnya, maka magmanya jadi ketambahan sifat asam. Nah, sehingga dia jadi lebih asam seperti itu. Semakin banyak dia ketambahan batuan dinding, maka sifatnya akan semakin berubah. Nah, karena nanti batuan dindingnya akan meleleh di dalam magmanya. Tapi kadang bisa juga batuan dindingnya tidak meleleh. Nah, itu juga bisa terjadi kalau misalnya kita punya batuan dinding yang dia sifatnya lebih basah daripada magmanya. Karena batuan yang lebih basah itu dia tersusun oleh mineral yang lebih basah pula, yang artinya mineral tersebut terbentuk pada suhu yang lebih tinggi. Nah, sehingga dia melelehnya pun akan pada suhu yang lebih tinggi gitu. Jadi kan sebenarnya yang bound reaction series ini juga bisa kita gambarkan sebaliknya gitu. Kalau dia berupa proses pendinginan magma secara bertahap menghasilkan mineral seperti ini pada deret reaksi Bowen ya. Tapi kalau misalnya kemudian dia sudah jadi batuannya kemudian dipanaskan, maka dia juga akan mengalami pelelehan yang juga secara bertahap
gitu. Makanya nanti ada istilah partial melting, pelelehan sebagian, karena pelelehannya akan bertahap juga pada batuannya. Mineral-mineral yang sifatnya lebih asam dia akan meleleh duluan. Nah, makanya kita tadi pelajari tuh, kalau kita punya batuan yang dia mengalami partial melting, maka magma yang dihasilkan sifatnya lebih asam, karena memang mineral yang asam yang akan meleleh duluan menjadi magma gitu, sehingga magmanya ya otomatis akan lebih asam gitu, bagian asam dari batuannya yang akan menjadi lelehan terlebih dahulu, yang jadi magma terlebih dahulu, seperti itu. Jadi kalau misalnya batuan kita panaskan, ya nanti yang akan meleleh duluan ya kuarsanya, kemudian muskovit dan seterusnya. Proses diferensiasi magma. Oke. Nah, kemudian ini kaitannya dengan tekstur ya. Jadi untuk batuan beku terutama yang perlu sekali dipelajari dan perlu diingat-ingat dan dipahami adalah bagian Bowen reaction series ya, implikasinya apa terhadap batuan serta urutannya apa, dan tekstur terutama tekstur yang berdasarkan granularitas. Nah, kenapa? Karena umumnya untuk penamaan batuan beku itu didasarkan terhadap dua hal tersebut. Nah, nanti dari mineralnya itu berarti dari komposisi batuannya ya, karena mineral ini yang kemudian nanti jadi komposisi batuan yang menyusun batuannya atau jadi penyusun batuannya. Nah, dari komposisi mineralnya kita akan tahu apakah dia batuan beku, asam, intermediate atau basa atau ultra basa gitu ya. Batuan beku asam, intermediate, basa atau ultra basa. Nah, dari komposisi mineralnya kita akan tahu itu. Kemudian nanti dari tekstur granularitasnya kita bisa tahu apakah dia batuan yang vaneritik atau avanitik atau porfiritik gitu. Nah, dari dua hal tersebut kita sudah bisa sebenarnya menentukan nama batuan bekunya untuk jenis-jenis batuan beku yang umum ya. Oke. Nah, tekstur berdasarkan granularitas ini itu adalah tekstur berdasarkan keseragaman dari ukuran kristalnya. Nah, jadi kalau misalnya dia ukuran kristalnya seragam ya kita sebut teksturnya equigranular, sedangkan jika tidak seragam berarti inequigranular, tidak seragam. Nah, seragam tidak seragam itu kan berarti tergantung dari ukurannya. Maksudnya gini, kalau kita punya kristal yang ukurannya relatif sama, maka kita akan punya kristal yang seragam ukurannya. Tapi kalau ukuran kristalnya beda-beda, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, maka kita akan punya tekstur yang tidak seragam. Nah, besar kecilnya ukuran suatu kristal itu dipengaruhi oleh seberapa cepat proses pendinginan yang terjadi. Nah, kalau misalnya proses pendinginannya lambat, maka ukuran kristalnya itu akan besar. Jadi makin lama proses pendinginan ya, atau makin lambat proses pendinginannya, maka ukuran kristalnya itu akan makin besar. Semakin cepat kebalikannya ya, maka ukuran kristalnya akan makin kecil. Bahkan jika proses pendinginannya itu spontaneus, sangat cepat sekali, misalnya dia ketemu sama tubuh air gitu ya, sehingga pendinginannya cepat sekali, itu nanti tidak terbentuk kristal, yang terbentuk itu adalah gelas. Nah, maka nanti kita punya tekstur yang kita sebut sebagai tekstur glassy atau tekstur gelas ya. Ini umum dijumpai pada batuan beku volkanik yang fragmental, atau pada batuan piroklastik itu kita umum jumpai gelas. Oke. Nah, proses pendinginan yang lama itu biasanya adalah proses pendinginan yang terjadi jauh di dalam perut bumi, artinya di kedalaman yang dalam. Nah, kalau misalnya kita jumpai batuan beku itu
mengalami pendinginannya itu di dalam kerak bumi yang intrusi tadi ya, maka proses pendinginannya akan lebih lama dibandingkan ketika batuan bekunya atau magmanya ya. Magmanya itu keluarnya di permukaan, keluar ke permukaan ya sebagai lava, kemudian mengalami pendinginan. Maka batuan beku yang terbentuk nanti ukuran kristalnya akan kecil-kecil karena proses pendinginannya pasti akan lebih cepat, karena suhu di permukaan itu kan lebih dingin daripada suhu di dalam. Nah, makanya nanti tekstur ini juga akan berpengaruh terhadap posisi pembentukan batuan bekunya. Nah, di sini kalau aku bagi secara general ya, misal ini ada gunung, kemudian ini ada magmanya, kemudian nanti dia akan membentuk intrusi, nah, kemudian keluar lewat pusat erupsi dari gunungnya gitu ya, erupsi. Nah, di sepanjang ada magmanya ini ya dia akan mengalami pendinginan dan akan membentuk batuan beku. Nah, sehingga nanti kita akan punya batuan beku yang terbentuk di dalam ya, di bawah permukaan yang kita sebut sebagai batuan beku intrusif. Sedangkan untuk batuan beku yang terbentuk di luar atau di atas permukaan kita sebut sebagai batuan beku ekstrusif. Nah, nanti yang intrusif ini kita bagi lagi jadi batuan beku plutonik. Kalau misalnya dia sangat dalam, kalau sedang kedalamannya atau dekat dengan permukaan kita sebut sebagai batuan beku hipabisal. Nah, sedangkan untuk yang ekstrusif itu kadang kita sebut juga sebagai batuan beku yang volkanik. Volkanik. Nah, nanti dibagi jadi dua, fragmental dan non fragmental. Kalau yang fragmental itu yang piroklastik, sedangkan non fragmental ini yang umumnya kita sebut sebagai batuan beku. Jadi dia bukan fragmen-fragmen ya, bukan berupa pecahan. Yang biasanya dia berupa aliran lava, kemudian kadang dia membentuk breaksi autoklastik, batuan beku juga gitu. Oke. Nah, di sini nanti untuk batuan beku yang plutonik, karena proses pendinginannya lama, maka kita akan jumpai kristalnya itu ukurannya besar-besar dan relatif seragam. Nah, ukuran kristalnya itu biasanya dia masih bisa dilihat pakai mata telanjang ya, tanpa bantuan alat kita masih bisa lihat. Itu biasanya ukurannya lebih dari 0,1 mm. Kalau kurang dari 0,1 mm biasanya dia sudah tidak bisa diamati dengan mata saja, jadi butuh bantuan alat. Itu berarti ukurannya kecil banget. Nah, ini untuk yang plutonik itu ukurannya relatif besar-besar dan seragam. Nah, nanti teksturnya itu kita sebut sebagai tekstur vaneritik. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa magma juga bisa terbentuk di kedalaman yang lebih dalam. Nah, nanti ukuran kristalnya akan makin besar lagi. Nah, bisa sampai meter gitu ya, skala meter. Nah, kalau misalnya ukurannya sangat besar, nah nanti kita sebut teksturnya sebagai tekstur pegmatitik. Nah, nama batuannya pegmatit. Itu untuk yang ukurannya sangat besar. Nah, tapi umumnya kalau misalnya dalam aja ya dia akan membentuk vaneritik. Nah, kalau misalnya terbentuknya di luar ya, di luar permukaan, maka ukuran kristalnya akan kecil-kecil, sangat kecilnya, saking kecilnya sehingga tidak bisa dilihat menggunakan 0,1. Tidak bisa dilihat hanya menggunakan mata, jadi butuh bantuan alat, misalnya mikroskop untuk melihat butir dari kristalnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia nggak kelihatan ya dia kelihatannya warnanya akan seragam, kelihatan halus saja. Nah, nggak kelihatan batas-batas kristalnya, nggak kelihatan gitu. Kalau ukurannya kecil-kecil itu biasanya yang terbentuknya di permukaan. Nah, teksturnya kita sebut sebagai tekstur avanitik. Nah, jadi untuk yang equigranular ini bisa kita bagi jadi dua,
faneritik yang terbentuk di dalam, sedangkan afanitik yang terbentuk di luar. Afanitik itu yang dia ukuran kristalnya sangat kecil sampai tidak bisa dilihat menggunakan mata, sedangkan faneritik ukuran kristalnya besar-besar dan bisa dilihat menggunakan mata. Itu untuk yang seragam. Nah, yang tidak seragam itu biasanya terbentuk tengah-tengah. Nah, yang terbentuk tengah-tengah ini biasanya ukuran kristalnya itu tidak seragam, ada yang besar, ada yang kecil. Itu, nah teksturnya itu disebut sebagai tekstur porfiritik. Kemudian untuk kristal-kristal yang ukurannya besar itu kita sebut sebagai fenokris, sedangkan kristal-kristal yang kecil itu kita sebut sebagai massa dasar. Nah, nanti berdasarkan massa dasarnya ini, berdasarkan kristal yang lebih kecil, tekstur porfiritik itu kita bagi jadi dua tekstur, yaitu faneroporfiritik dan porfiroafanitik. Umumnya untuk kristal yang faneroporfiritik itu posisi pembentukannya lebih dalam, sedangkan yang porfiroafanitik itu lebih atas atau lebih dekat dengan permukaan. Jadi kalau faneroporfiritik ini nanti kita lihat massa dasarnya. Kalau misalnya massa dasarnya itu masih bisa diamati dengan mata, maka dia nama teksturnya adalah faneroporfiritik. Tapi misalnya massa dasarnya itu tidak bisa diamati dengan mata, saking kecilnya, maka teksturnya itu kita sebut sebagai porfiroafanitik. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk yang inequigranular yang tidak seragam tadi itu nanti kita sebut porfiritik, tapi bisa dibagi lagi jadi dua, faneroporfiritik dan porfiroafanitik, tergantung dari sifat massa dasarnya atau ukuran massa dasarnya, apakah bisa dilihat dengan mata atau tidak bisa dilihat dengan mata. Seperti itu untuk tekstur-tekstur batuan beku berdasarkan granularitas. Kalau yang sangat cepat tadi nama teksturnya glesi ya, yang tidak membentuk kristal. Jadi biasanya pastinya dia terbentuknya di luar ya, di permukaan. Bisa jadi dia karena bersentuhan dengan air atau memang karena suhu di permukaannya sangat dingin, nanti membentuk yang glesi. Oke, kemudian untuk penamaan batuannya, nah, nanti kita manfaatkan mineral untuk mengetahui tingkat keasamannya ya. Kemudian setelah itu kita lihat ukuran kristalnya, kalau besar-besar ya faneritik, kalau kecil-kecil tidak bisa diamati dengan mata ya afanitik. Kalau dia misalnya ada yang besar ada yang kecil ya berarti porfiritik. Cuma kalau porfir kan biasanya gampang, tinggal kita tambah istilah porfir aja, misal granit ya kita sebut granit porfir gitu. Kalau misalnya dia faneroporfiritik, kalau misalnya asam porfiroafanitik ya riolit porfir. Nah, jadi nanti di sini tinggal tambahin porfir aja untuk porfiritiknya. Nah, tapi aku akan bedakan di sini jadi faneritik dan afanitik, karena kalau yang porfiritik kan tinggal tambahin porfir ya udah gitu. Berarti nanti kita akan fokus ke yang faneritik dan afanitik, yang ukurannya besar atau ukurannya kecil. Nah, kalau nanti kita udah tahu misalnya mineralnya, kita tahu dia mineral asam, intermediate, basa atau ultra basa, tinggal kita lihat ukuran kristalnya apakah besar-besar atau kecil-kecil. Kecil-kecil yang aku maksud kecil-kecil atau halus di sini itu yang tidak bisa diamati dengan mata ya. Jadi yang afanitik. Oke. Nah, kalau misalnya dia sifat batuannya itu asam ya, berarti tersusun oleh muscovite, feldspar, quartz, mungkin ada sedikit biotit ya atau amphibol di situ atau hornblende sedikit, tapi tetap didominasi oleh tiga itu ya berarti dia asam. Nah, kemudian kita lihat ukuran kristalnya besar-besar, masih bisa diamati dengan mata telanjang tanpa bantuan alat, maka namanya granit. Kalau misalnya ukuran kristalnya kecil-kecil, tidak bisa diamati dengan mata telanjang, berarti namanya riolit. Nah, kalau secara komposisi mineral dua-duanya sama, granit dan riolit. Yang membedakan cuma ukuran kristalnya aja. Kemudian yang intermediate itu ada diorit dan andesit. Diorit untuk yang faneritik, afanitiknya andesit. Di sini faneritik aku letakkan di bawah. Nah, maksudnya faneritik itu terbentuknya di posisi yang lebih dalam gitu, untuk membantu mengingat ya.
Kemudian yang basah vaneritiknya gabbro, avanitiknya basalt. Yang ultra basah vaneritiknya peridotit, avanitiknya itu komatit. Nah, kemudian sebenarnya ada yang jenis-jenis batuan ya, yang dia sifatnya tengah-tengah di antara asam dan intermediate. Nah, jadi di sini ada yang lebih ke arah asam, itu ada syenit dan trakit ya. Syenit itu vaneritik, kemudian yang trakitnya itu avanitik. Nah, kemudian nanti yang di tengah-tengahnya ada monzonit sama latit. Monzonit vaneritiknya, latitnya avanitik, atau yang avanitiknya latit ya namanya. Jadi ada monzonit latit, syenit trakit. Syenit trakitnya yang lebih asam. Nah, kalau yang lebih ke arah intermediate itu yang granodiorit. Untuk vaneritik namanya granodiorit, untuk yang avanitik namanya dasit. Nah, jadi di antara asam dan intermediate ini kita punya syenit trakit, monzonit latit, dan granodiorit dasit. Seperti itu. Nah, sebenarnya ada tekstur-tekstur lainnya ya pada batuan beku, tapi terutama yang harus dipelajari adalah tekstur tentang granularitas tadi yang harus dipahami juga. Nah, kalau tekstur-tekstur lainnya ada tekstur berdasarkan kristalinitas. Nanti ada holokristalin kalau misalnya dia tersusun sepenuhnya oleh kristal. Kemudian disebut hipokristalin kalau misalnya tersusun sebagian oleh kristal, sebagian oleh gelas. Disebut holohyalin kalau tersusun oleh gelas sepenuhnya. Nah, kemudian tekstur berdasarkan hubungan antar kristal. Nanti ada panidiomorfik granular, itu kalau misalnya didominasi oleh kristal yang euhedral. Kalau didominasi oleh kristal yang subhedral maka namanya hipidiomorfik granular. Kemudian allotriomorfik granular itu kalau tersusun oleh kristal yang bentuknya anhedral. Nah, jadi ini dilihat dari bentuk kristalnya, yang dominan yang mana, euhedral, subhedral, atau anhedral. Nah, euhedral, subhedral, anhedral itu sebenarnya berkaitan sama urutan pembentukan mineral. Jadi yang euhedral ini adalah mineral yang dia dibatasi oleh bidang kristalnya itu sendiri, sedangkan subhedral dia dibatasi oleh bidang kristal lain sebagian ya. Anhedral itu seluruh batas dari kristalnya itu dibatasi oleh bidang kristal lain. Nah, jadi kalau misalnya kita punya batuan nih, kemudian terbentuk mineral kotak misalnya, ini ilustrasi aja, kotak misalnya. Nah, maka dia akan dibatasi oleh bidang kristalnya sendiri. Ini kristal yang euhedral. Kristal yang terbentuk berikutnya misalnya bentuknya lingkaran misalnya. Nah, kristal yang terbentuk berikutnya itu ya nanti dia akan mengisi ruang yang tersisa. Nah, jadi beda sama batuan sedimen. Kalau batuan sedimen itu kan numpuk di atasnya. Kalau subhedral itu enggak, karena kalau batuan beku itu enggak, mineralnya itu pembentukannya enggak seperti pada sedimen di mana dia saling bertumpukan. Kalau di batuan beku kan tergantung dari urutan pembekuannya gitu. Nah, di sini misalnya lingkaran yang terbentuk berikutnya. Nah, jadi kadang kalau misalnya kita perhatikan di sini, kita jumpai mineral yang ini dia dibatasi sebagian oleh batas dari mineral yang kotak. Nah, jadi sebagian dibatasi oleh bidang kristal lain, itu yang disebut sebagai kristal yang subhedral. Kemudian kalau misalnya nanti terbentuk mineral berikutnya, misalnya bentuknya segitiga. Nah, segitiga. Nah, di sini bentuknya segitiga tapi tidak kelihatan segitiga. Kenapa? Karena dia cuma ngisi yang celah yang ini nih. Nah, yang kita lihat bentuknya ya ini. Dia dibatasi oleh bidang kristalnya bidang kristal yang hitam dan bidang kristal yang lingkaran ini gitu. Jadi secara keseluruhan dia dibatasi oleh bidang kristal lain. Itu yang kita sebut sebagai mineral
anhedral, mineral yang punya bentuk anhedral. Jadi umumnya mineral-mineral euhedral itu yang terbentuk lebih awal, sedangkan yang anhedral itu terbentuk lebih akhir. Nah, jadi kalau misalnya kita punya mineral misalnya piroxen, hornblende ya, hornblende atau amfibol dan biotit, kemungkinan mineral yang akan punya bentuk euhedral itu adalah piroxen, karena piroxen akan terbentuk lebih dahulu, kemudian hornblende-nya akan punya bentuk subhedral, biotitnya akan punya bentuk anhedral karena dia terbentuk lebih akhir, seperti itu. Nah, nanti pastinya akan ada yang euhedral, subhedral, dan anhedral, makanya nanti dilihat yang lebih dominan mana. Kalau dominan euhedral panidiomorfik tadi ya, dominan subhedral hipidio, dominan anhedral allotriomorfik granular. Oke, itu untuk tekstur. Kemudian ada namanya struktur batuan beku. Kalau tekstur itu kita lihat pada kenampakan yang lebih kecil, kenampakan per butirannya, hubungan antar butirnya, butiran atau hubungan antar butirnya. Sedangkan kalau struktur itu kita lihat batuannya dalam lingkup yang lebih besar. Nah, jadi kita lihat batuannya secara umum. Kalau misalnya kita punya batuannya ada retakan-retakannya, maka strukturnya itu disebut sebagai struktur jointing. Join itu kan retakan atau kekar ya. Jadi kalau ada kekar atau retakannya, maka strukturnya namanya struktur jointing. Kemudian kalau batuannya itu ada lubang-lubangnya, maka kita sebut dia memiliki struktur vesikular. Nah, vesikular ini nanti bisa kita bagi jadi dua ya, skoriaan dan pumisan. Skoriaan itu kalau misalnya lubangnya itu tidak terhubung, tidak saling terhubung. Sedangkan pumisan itu jika lubang-lubangnya itu saling terhubung. Saling terhubung. Nah, kenapa kok pada pumisan lubang-lubangnya saling terhubung? Itu karena lubangnya ada banyak. Nah, jadi kalau misalnya kita pada batuan punya lubang-lubangnya banyak, maka lubang-lubang itu bisa saling terhubung gitu, membentuk suatu lorong gitu ya, lorong lubang ya, gabungan lubang-lubang gitu. Lubangnya akan terhubung sehingga nanti dia relatif lebih ringan. Kalau yang skorian ini relatif lebih berat karena lubang-lubangnya sedikit dan tidak terhubung gitu kan, karena sedikit, tidak saling bersentuhan antar lubangnya sehingga tidak terhubung. Nah, ini biasanya tergantung dari sifat dari magmanya. Kalau yang skoriaan itu biasanya basa, pumisan itu asam. Nah, memangnya apa hubungannya dengan sifatnya? Karena gini, lubang-lubang itu sebenarnya terbentuk dari proses keluarnya gas pada magma. Nah, jadi ketika gasnya keluar, dia akan menyisakan jejak kan, jejaknya yang berupa lubang. Nah, makanya umumnya kalau tekstur vesikular ini untuk batuan beku yang terbentuk di atas, di permukaan bumi, yang ekstrusif, bukan yang intrusif. Kenapa? Karena kalau yang intrusif kan dia dibatasi oleh dinding, oleh batuan dinding kan, sehingga gasnya nggak bisa keluar, susah keluarnya. Kalaupun keluarnya dikit. Tapi kalau misalnya dia terbentuk di luar, ekstrusif ya, itu kan nggak ada batuan dinding di sekitarnya, sehingga gas akan leluasa keluar. Nah, makanya banyak lubang-lubangnya. Nah, cuma nanti kalau misalnya magmanya itu sifatnya basa, magma basa itu kan dia volatilitasnya lebih rendah, kandungan gasnya lebih kecil, sehingga karena gasnya lebih kecil ya lubang-lubangnya juga akan lebih sedikit. Nah, kalau yang asam itu dia kandungan gasnya lebih banyak, lebih volatile. Nah, sehingga ketika dia mendingin, gas yang keluar banyak ya, gas-gasnya atau lubang-lubangnya ya, hasil dari keluar gasnya itu akan banyak juga. Lubang-lubangnya banyak itu mengakibatkan
lubang-lubangnya saling terhubung. Nah, jadi skoriaan itu sifatnya lebih basa, pemisahan lebih asam. Nah, nanti juga akan tercermin dari warnanya, karena tadi kan yang asam atau yang felsic itu dia lebih cerah warnanya, sedangkan yang skoriaan ini biasanya warnanya gelap karena dia basa kan ya, atau efek. Nah, nanti kalau misalnya lubang-lubang tersebut terisi oleh mineral sekunder, jadi mineral yang terbentuk berikutnya tidak bersamaan dengan batuannya ya yang awal, itu namanya mineral sekunder. Nah, mineral sekunder ini kalau misalnya dia mengisi lubang-lubang, maka strukturnya itu kita sebut sebagai struktur amigdaloidal. Nah, kalau misalnya nggak ada retakannya, nggak ada lubang-lubangnya, maka batuan buku tersebut kita sebut memiliki struktur masif, tidak ada lubang dan tidak ada retakan. Nah, sebenarnya masih ada struktur-struktur batuan beku lainnya ya, seperti misalnya ada namanya pillow lava atau lava bantal. Lava bantal itu lava yang dia bentuknya seperti bantal, menggembung-gembung gitu. Nah, itu biasanya terjadi ketika magmanya keluar ya sebagai lava, tapi dia ada di bawah air. Nah, terutama air yang dalam, perairan yang dalam. Misal ini permukaan air, ini ada dasar samudra, terus keluar lava, misalnya lavanya keluar. Nah, ketika lava keluar, magmanya keluar, magma yang keluar ini kan nanti akan mengeluarkan gas, ya kan? Yang seterusnya kan umumnya mengeluarkan gas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, cuma karena dia ada di bawah permukaan air, di bawah air ya, di dalam di bawah lautan misalnya, maka dia akan menerima tekanan dari air lautnya, itu tekanan airnya. Nah, makanya biasanya ini terjadi pada kedalaman yang dalam. Jadi ketika dia dapat tekanan, gasnya nggak bisa keluar. Nah, gas yang nggak bisa keluar ini ya menyebabkan lavanya itu akan menggembung. Nah, menggembung sehingga nanti kita punya lava yang bentuknya seperti bantal, menggembung-gembung seperti bantal. Itu namanya pillow lava strukturnya. Nah, kemudian ada juga misalnya columnar joints. Columnar joints ini dia berupa retakan juga, cuma bedanya retakannya itu biasanya tegak lurus terhadap arah geraknya. Misal lavanya ke sana, nanti kita akan punya retakan yang dia arahnya seperti ini. Nah, dia akan membentuk tiang-tiang, retakannya itu membentuk tiang-tiang. Kadang dia membentuk heksagon. Nah, tiang-tiangnya heksagon ya. Jadi dia punya bentuknya prisma segi 6. Nah, itu terjadi ketika si lavanya ini mengalir kemudian mengalami pendinginan. Pendinginan itu menyebabkan dia mengkerut kemudian pecah-pecah. Nah, pecah-pecahnya itu biasanya membentuk tiang-tiang yang kemudian kita sebut sebagai columnar joints. Nah, itu juga struktur batuan beku. Oke, nah ini ada beberapa gambar batuan ya. Nah, untuk melatih kita ya supaya lebih familiar. Misal di sini kita punya yang bagian atas ini, yang jelas kita bisa simpulkan dia monomineralik, taunya dari mana? Warnanya beda-beda ya kan, ada yang pink, hitam, putih. Nah, ini berarti tersusun dari lebih dari satu jenis mineral, berarti dia polymineralik. Kok aku nyebutnya monomineralik, polymineralik. Nah, jadi tersusun oleh beberapa jenis mineral. Nah, kemungkinan yang pink ini orthoklas ya, yang hitam itu bisa hornblende atau biotit, yang putih ini kalau dia putih susu kemungkinan plagioklas. Kalau bening ya berarti kuarsa. Nah, ini kita bisa lihat nih batas-batas mineralnya, kita bisa lihat. Nah, artinya ukurannya itu cukup besar, bisa dilihat pakai mata telanjang, berarti dia vaneritik. Nah, kemudian karena dia tersusun oleh mineral yang asam ya berarti dia asam vaneritik, namanya berarti granit gitu. Yang ini juga sama nih, ini kan warnanya putih nih, cerah, berarti asam. Jadi bisa juga dari warna kita lihat asam atau basa. Kalau misalnya warnanya relatif cerah ya asam, kalau gelap hitam
ya basah gitu ya. Kecuali kalau di sini ini kan ini gelas ya, nanti ini beda. Misal ini nih, nah ini kan gelap, berarti ini basah gitu. Kalau dia relatif abu-abu berarti intermediate. Nah ini cerah, kemudian ada mineralnya, ukurannya cukup besar untuk bisa dilihat dengan mata. Nah berarti ini granit juga. Kemudian ini misalnya, nah kalau yang ini dia ukurannya kecil-kecil nih kan, ini nggak kelihatan batas antar kristalnya mana, nggak jelas. Jadi biasanya kalau yang avanitik, nah ini kan avanitik nih, kalau yang avanitik itu dia relatif warnanya seragam. Nah kalau yang vaneritik warnanya beda-beda nih, nggak seragam. Nah itu salah satu cara untuk membedakannya. Jadi ini relatif seragam ya, ini andesit ya, andesit. Kalau ini riolit, nah ini relatif lebih cerah ya warnanya ya. Nah kalau yang ini dia gelas, jadi bukan kristal tapi gelas. Ini obsidian. Nah kadang kita bisa lihat dari pecahan gelasnya ya, pecahan gelas itu khas banget seperti ini, kayak botol pecah. Nah kalau ini, nah ini besar banget nih ukuran mineralnya, ini berarti pegmatit. Nah kalau yang ini kita bisa lihat dia ada mineral-mineral yang lebih besar, tapi kemudian massa dasarnya itu kita nggak bisa bedakan tuh, warnanya seragam untuk massa dasarnya. Nah jadi ini dia porfiroavanitik teksturnya. Nah bisa kita sebut sebagai riolit porfir tuh. Kemudian ini lubang-lubang, ini berarti vesikular ya, vesikular. Nah bisa jadi dia riolit yang punya struktur vesikuler. Kemudian kalau ini, nah ini kecil-kecil tapi kita masih bisa lihat batas mineralnya ya, warnanya juga masih kelihatan beda-beda, nggak seragam, berarti kemungkinan ini masih bisa dilihat pakai mata telanjang. Nah, warnanya udah agak gelap ya, ini mungkin mikro gabbro. Nah ini granit sama warnanya cerah ya, warnanya cerah. Kemudian ini basalt. Nah karena warnanya relatif seragam, hitam semua, mafic ya, berarti dia mafic. Basah ya, basah berarti karena dia ukurannya kecil, ukuran kristalnya tidak bisa dilihat pakai mata, kita cuma tahu dia mineral mafic ya, berarti dia basalt gitu. Kemudian yang ini yang warna hijau. Yang warna hijau ini biasanya menandakan bahwa dia ultra basah. Nah jadi kalau yang batuan yang ultra basah itu warnanya biasanya hijau cerah kayak gini ya, atau hitam kehijau-hijauan. Nah kalau yang hijau kayak gini, ini olivin, dia susun olivin, didominasi oleh olivin. Nah ini nama batuannya itu dunit. Dunit itu dia batuan beku ultra basah yang didominasi oleh olivin. Kalau tadi yang disebutkan di slide sebelumnya peridotit itu ultra basah juga kan, vaneritik itu dia tersusun oleh olivin dan piroksen. Ya relatif seragam lah jumlahnya, itu relatif sama 50-50. Kemudian yang ini kekartiang. Nah, kalau ini aku pengen nunjukkan kekartiang tadi tuh. Oke, itu untuk batuan beku.